Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi. Pagi tadi saya baru saja ke pemukiman rumah subsidi yang seperti ada gambar ini. Rumah subsidi sampai sekarang ini menjadi pilihan pasangan-pasangan muda yang belum punya rumah, ingin membeli rumah subsidi. Tetapi sebelum menentukan Anda membeli rumah subsidi, pahamilah rumah subsidi yang terlihat dalam video saya. Dalam gambar itu rumah subsidi tipe 32, tanahnya 6 kali 10 ya, seperti itu. Pintu dan jendelanya menggunakan kayu mahoni, dan juga sederhana saja. Kemudian di situ pondasinya batu dikeduk, kemudian di atasnya ada slope ya, slope, kemudian batanya ditumpangkan di slope saja, jadi tidak ada cakar ayam, tidak ada stros ya, seperti dalam gambar itu. Kita ikuti terus. Kemudian tinggi tembok sekitar piro mas, tinggi tembok mas? 3,5 meter. Kalau Anda lihat itu dari slope langsung kering, tidak ada sabuk, tidak ada cor di tengah-tengah, jadi seperti itu ya. Nah, di sana langsung gewel dan genteng. Nah, itu dari belakang biasanya itu masih ada sisa 1,5 meter pintu belakang, pintu kamar belakang. Nah, dan nanti kalau Anda membeli rumah subsidi, membeli ya seperti itu, nanti membuat pagar sendiri di belakangnya, kemudian pagar di depan juga membuat sendiri, pagar samping juga membuat sendiri. Jadi masih mengeluarkan biaya-biaya untuk ditempati. Listrik juga mungkin hanya 3-4 titik saja. Listriknya berapa watt mas? Listriknya 450 watt ya. Kemudian di dalamnya ya sama, kamar 2, kemudian diberi sekat, ada dapur. Dapurnya wis diberi apa membuat sendiri? Membuat sendiri. Berarti dapurnya harus membuat sendiri. Berarti kalau nanti ingin menempati masih memerlukan keuangan, membuat pagar belakang, pagar kiri kanan, pagar depan, kemudian dapur masih membuat sendiri. Kemudian listrik karena titiknya hanya kecil, menambah titik-titik sendiri kalau ingin mendapatkan lampu yang banyak. Kemudian kalau Anda masih ragu-ragu, ini ada cara untuk kalau tetap memilih rumah subsidi, berarti biar pekerjaannya bagus. Karena di sini spekulasi, mungkin Anda mendapatkan yang bagus, mungkin mendapatkan yang ya pengerjaannya kurang bagus karena itu diborong oleh beberapa pemborong ya. Caranya, karena Anda sudah menentukan ini rumah saya, pendekatan memberikan misalnya minum, rokok, makan kepada pekerja sambil mohon untuk dikerjakan dengan bagus. Akan tetapi prakteknya bahwa pekerja di situ sudah dibatasi waktu, misalnya 2 minggu harus selesai. Kalau harus dilama-lama maka pemborongnya yang rugi. Itu satu hal yang menjadi kendala teman-teman di rumah subsidi. Nah, kemudian Anda mulai berpikir, apa tetap membeli rumah subsidi atau mungkin agak sabar membuat rumah sendiri dengan spek seperti rumah subsidi, tetapi kualitasnya yang lebih bagus. Misalnya begini, teman-teman, rumah subsidi itu harganya sekitar 180 sampai 200 juta. Rumahnya jadinya seperti itu, kita masih harus tambah tembok dan lain sebagainya sekitar 20 sampai 25 juta. Atau kita membeli tanah di desa, kalau hanya seluas
meter kali 10 mungkin tidak sampai 50 juta. Misalnya pun 50 juta akan dapat tanah luasnya 2 kali lipat itu. Gitu ya. Nah, kemudian misalnya Anda membuat rumah lebih dari itu, mungkin 6 kali 7, bukan 6 kali 5, tetapi dengan kualitas bangunannya lebih bagus, misalnya disiapkan dana 80 juta. Berarti kan 50 ditambah 80 juta, 130 juta, Anda sudah dapat rumah yang lebih bagus, lebih besar, dan masih ada sisa tanah. Nah, dengan keuangan yang di bawahnya, 180 dibanding 130. 180 itu dapatnya rumah berderet-deret yang halaman kiri kanan tidak ada, halaman depan hanya 3 meter, dan belakang hanya 1,5 meter. Kalau membeli tanah di desa mungkin bisa hanya 130 juta dengan spek yang sama, dapat rumah lebih luas, dan yakin kualitasnya akan lebih bagus karena Anda bisa mengendalikan tukang untuk mengerjakan lebih bagus. Keuangan yang ada misalnya 80 juta itu sudah khusus untuk dimasukkan ke dalam rumah itu. Kalau rumah subsidi kan pemborongnya masih harus mendapatkan untung, sehingga dana yang dikasihkan untuk rumah subsidi itu sebagian juga untuk keuntungan pemborongnya. Demikian teman-teman. Mudah-mudahan video saya ini mampu membuat Anda untuk mempertimbangkan. Silakan saja tetap pilih rumah subsidi atau membuat rumah sendiri di kampung dengan pertimbangan seperti yang saya sampaikan tadi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.